Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman. Di antaranya, fawailul lil musallina 'alal ladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia sudah sholat, tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya tidak benar wudhunya atau bersucinya. Para hadirin yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Seperti ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan kita dan mengurus kita? Kata ulama, ikatan antara hamba dengan Robnya adalah as-sholah. Yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wuthqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggalkan, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami-suami, itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seseorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad. Ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholatnya kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat sesuatu yang tidak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat, kita boleh tidak haji kalau tidak mampu, kita boleh tidak puasa kalau tidak mampu.
yaitu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat, karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya. Bisa melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, kita bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking betapa pentingnya ibadah ini. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita sudah baik kepada seseorang itu, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia mengajak kita putus tanpa alasan. Bagaimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat, padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita semua menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum. Demikian tausiah dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.